Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada. Senang sekali aku Intana Awalia Zulfa bisa menyapa kalian kembali dalam program Retas, Rencang Komunitas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seru membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan anak muda, yaitu komunitas. Berbicara tentang komunitas, bahwa perlu diketahui komunitas bukan hanya tempat untuk berkumpul, tetapi juga menjadi wadah untuk saling berbagi, bertumbuh, dan juga menginspirasi. Lewat komunitas, kita bisa bertemu banyak teman dengan berbagai hobi dan minat yang sama. Bahkan, lewat komunitas, kita bisa membuka berbagai peluang yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Dan salah satu komunitas literasi yang lagi aktif banget dan menjadi tempat seru untuk para pencinta buku adalah Kediri Book Party. Dan pasti di setiap semangat dan juga berbagai kegiatannya, ada sosok yang memimpin, mengarahkan, serta menjadi motor penggerak dari komunitas tersebut. Dan hari ini sangat beruntung sekali karena telah membersamai kita narasumber yang sangat keren dan beliau menjabat sebagai Ketua Koordinator Kediri Books Party. Langsung saja kita sambut dengan hangat Mas Muhammad Rizky Yufa Putra. Halo Mas Rizky, apa kabar hari ini? Halo Kak Intana, kabar baik? Halo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih Kak, kegiatannya akhir-akhir ini apa sih dan bisa diperkenalkan kepada pemirsa Kakak Media. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Rizky. Sekarang jabat jadi Ketua Kediri Book Party. Jadi komunitas Kediri Book Party itu udah terbentuk ya dari tahun 2024, tahun kemarin, baru setahun lebih kita. First meeting 7 Januari ya, jadi awal banget. Awal terbentuknya itu dari Jakarta Book Party sebenarnya. Dari Jakarta Book Party, tiba-tiba viral di Reels. Aku juga sempat lihat di situ. Terus akhirnya banyak nih yang request dari regional-regional lain seperti Surabaya Book Party, Malang Book Party, bahkan Medan Book Party. Jadi banyak yang request untuk mengadakan book party di regional mereka. Akhirnya jadilah di book party gitu ya. Dan sekarang udah hampir kayaknya sekitar 70-an titik di seluruh Indonesia itu ada sekarang Book Party ya Kak partinya. ya. Tuh. Oke, nah jadi mungkin sebagai pembuka nih Kak, dari pemirsa Kakak Media masih banyak yang belum tahu nih, apa sih komunitas dari Kediri Book Party ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak, dan apa tujuan didirikannya dari komunitas Kediri Book Party Kak? Oke. Jadi komunitas Kediri Book Party ini ya, kita simpelnya ngumpul bareng, baca buku bareng. Jadi di agendanya ada silent reading, jadi kita baca buku di satu tempat bareng jam 9 sampai jam 10, habis itu jam 10 sampai jam setengah 12 atau sampai jam 12 sharing session. Jadi dari kumpulan silent reading ini kita bagi kelompok kecil. Jadi mungkin satu kelompok isinya 8 sampai 10 orang, dibagi kelompok kecil itu. Akhirnya yaudah kita sharing buku-buku yang kita baca, yang lagi kita baca atau yang udah kita baca. Nah di situ asiknya sih. Jadi nggak cuman ilmunya kita ambil sendiri ya, tapi kita bisa sharing juga ke teman-teman dan kita bisa dapat POV dari teman-teman lain juga gitu. Tujuannya sih sebenarnya ini sih untuk stigma masyarakat sekarang kan masih lihat kalau ada orang yang baca buku itu nggak asik, nggak seru lah, kayak nerd banget gitu. Nah, kita ingin mendobrak gitu, bahwa baca buku itu asik kok, baca buku itu bisa seru kok gitu dan bisa having fun di situ. Oke, Gitu sih. oke. Jadi kegiatannya selain membaca buku di jam-jam tertentu, ada kegiatan apa lagi nih Kak di Kediri Book Party? So far itu ya kita rutinannya 2 minggu sekali sih, untuk di diri. Terus ada lagi kegiatan semacam talkrasi, kita pernah ngadain talkrasi. Jadi kita buka panggung untuk teman-teman yang mau berpuisi,
atau menampilkan bakatnya, itu Hmm, bisa di situ juga oke. kegiatannya. Selain itu pernah juga kita berkunjung ke salah satu museum ya di apa, mana itu, di Kediri, Mhm. di Solomanglang. Mmm. Jadi kita bareng-bareng kunjung museum dan lain-lain gitu sih, Oke, kurang jadi lebih. memang komunitas Kediri Books Party ini, tempat untuk, seru-seruan ya, Kak? Iya Jadi iya, memang, tujuannya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa statement membaca ini adalah kegiatan yang membosankan dan tidak menyenangkan, tapi malah sebaliknya ya, Kak, ya, iya, membaca ini adalah kegiatan, yang menyenangkan dan seru, betul begitu, Kak? betul betul. Oke, jadi selain kegiatan membaca di 2 minggu sekali, ada kegiatan-kegiatan seperti mengasah bakat seperti itu, Kak, ya? Iya iya, Dan berkunjung di berbagai tempat, Kak? iya, seperti Oke. itu. Nah, berbicara tentang membaca nih, Kak, pasti setiap orang, yang suka membaca punya alasannya sendiri, Kak, ya. Iya, Kalau untuk Kak Rizky sendiri nih, apa sih alasan membaca ini penting di kehidupan Kak Rizky? oke. Kalau bagiku sih, karena aku, membaca itu sebuah kebutuhan sih menurutku. Karena ini, misalnya aku pengen belajar tentang investasi, itu pasti nggak cukup untuk kita habis ngelihat YouTube atau podcast atau nyari di internet, tapi kita butuh buku yang dimana penulisnya juga seorang investor juga Mmm, yang udah bertahun-tahun investasi di sana, terus ilmunya ditulis di dalam sebuah buku sih. Jadi menurutku sebuah kebutuhan untuk ngasah skill kita biar lebih dalam di situ. oke. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, Kak, gimana sih awalnya Kak Rizky ini kok bisa suka membaca atau mungkin diawali dengan ketidaksengajaan atau memang, dari kecil suka membaca nih, Kak? Cukup menarik ya. Jadi aku baru suka baca buku itu bukan yang awal banget, bukan yang dari kecil banget, orang tua juga nggak suka baca. Baru suka baca kelas 3 SMA, mmm, jadi ceritanya agak lucu sih, temanku ini tiba-tiba ngajak aku sebuah ini ya, ngopi lah sama temennya, dan si temennya ini bertiga kan kita, si temennya dia itu aku juga baru kenal dia, dan tiba-tiba pas ngopi mereka ngeluarin buku, gitu. Terus, "Wih, apa nih buku, kok tiba-tiba bedah buku?" Gitu kan. Terus akhirnya mereka bedah, bukunya, kebetulan kayak buku-buku self improvement genrenya sama buku-buku bisnis sih. Terus akhirnya menarik juga pembahasan mereka ya, kok jadi asik gini ya ngopi gitu. Terus akhirnya ini, aku pinjem bukunya temennya temanku itu, Sebastian namanya. Terus akhirnya ya udah, eee, minggu depannya, bulan depannya pinjem lagi bukunya dia dan akhirnya keterusan sampai sekarang, gitu. Jadi Oke, dipengaruhi oleh teman sih basically ya, sukanya. jadi lebih ke ketidaksengajaan ya, Kak, ya? Tidak sengajaan, bener. Jadi memang bukan, suka membaca buku dari kecil ya, Kak, ya? Iya Oke, jadi, Kak Rizky ini, mengawali suka membaca buku dari meminjam buku temennya ya, Kak, ya? iya, betul betul. Lalu, kok kelihatan seru dan Iya keterusan sampai sekarang ya, Kak, ya? Dan iya, sekarang sudah, menjadi ketua koordinator dari komunitas Kediri Book Party. Nah, mhm. oke, Kak, kalau tadi kita membahas tentang membaca nih, Kak. Sekarang kita membahas tentang buku. Kalau mendengar kata buku nih, apa yang terlintas di pikiran Kak Rizky? Buku, mmm, idea ya, ide sih. Jadi nggak tahu kenapa tiap tiap kali aku juga kebetulan genreku non-fiksi, suka bacanya non-fiksi. Jadi banyak banget, ide-ide yang kudapat dari buku-buku yang kubaca. Tiap tiap kali baca per halamannya selalu ada ide baru gitu yang muncul. Jadi itu sih kayak representatifnya mungkin ya. Oke. Nah, ada beberapa buku yang mungkin udah Kak Rizky baca nih. Ya. Mmm, apa sih buku, pertama yang benar-benar, berkesan di kehidupan Kak Rizky? Mungkin, sangat ada impact-nya di Hmm. kehidupan Kak Rizky, seperti itu. Buku pertama, kalau buku pertama nggak terlalu ini sih, aku baca buku pertama yang kubaca tuh 77 Cara Bodoh Berjualan, karyanya Danang Prihaди kalau nggak salah. Mhm. Itu, nggak tertarik, aku kurang tertarik sama isinya, akhirnya cuman baca setengah kan, pinjam temanku itu waktu itu.
terus ya udah aku balikin. Terus aku pinjam lagi bukunya ini sih, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki, kalau Mhm. tahu. Tentang apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Itu tentang bisnis sama investasi sih, Nah, di situ. Nah, dari situ, waktu aku pinjam itu benar-benar buku yang ibaratnya mind blowing ya. Karena aku mungkin beginner juga dan, ketika dapat ilmu yang kayak gitu, wih langsung tinggi nih, kayak seolah-olah udah tahu semuanya gitu kan tentang bisnis sama iya. investasi. Itu yang paling berkesan ya, karena di situ, dikit ini ya, beda ya, ngajarin tentang cara untuk jadi ES ESB sama I. Jadi ada 4 kuadran di situ. Itu yang benar-benar nyentuh sih. Jadi, E itu employee atau karyawan, terus di kuadran kiri bawahnya itu S, self employed, itu ya kayak, dokter, itu kan dokter karyawan ya. Kalau dokter yang membuka prakteknya sendiri baru namanya self employed gitu. Terus di kuadran kanan itu B, business owner atau big business yang punya bisnis gede, terus bawahnya I, investor. Nah, kalau katanya kalau, ingin jadi kaya harus beralih ke kuadran kanan, B atau I. Mmm. Cuman itu pilihannya, nggak ada yang lain, gitu. Jadi, sudah, apa namanya, sudah kelihatan ya manfaat dari membaca buku ya, Kak, Betul ya. betul. Memang buku ini jendela dunia dan perlu kita budayakan untuk terus membaca ya, Kak, ya. Iya, Nah, dari situ kayak udah langsung punya conviction yang tinggi ya untuk jadi investor. Sebenarnya bisa jadi self employed sama investor, bisa injak 2 kaki di situ. Antara mau jadi investor tapi tetap jadi karyawan atau mhm, self employed, yang penting ada bisa nginjakin 2 kaki ini. Makanya aku sendiri semenjak semenjak baca buku itu mendalami tentang, dunia investasi. wah, jadi impact-nya dan juga, apa namanya, pengaruhnya sangat besar ya, Kak, ya, membaca buku ini, Besar Kak, banget ya. besar banget. Oke. Nah, dari, semua buku yang pernah Kak Rizky baca nih, adakah yang membuat Kak Rizky ini terinspirasi untuk menulis atau berkarya lainnya nih, Kak? Aduh, kalau menulis ya atau berkarya, heeh, mungkin belum sampai ini sih ya, belum sampai ingin nulis sih. Tapi aku kebetulan juga, nulis iseng-iseng sih di Medium, Mhm. kalau Kakak tahu, eee, cuman nulis bagian ini aja, learning lesson aja di situ. Kalau buku yang membuat ini sih, so far bukunya ini mungkin ya, bukunya The Seven Habits of Highly Effective People by, penulisnya lupa. Mana dia, jelasin kalau sebenarnya ada 7 prinsip kan itu, 7 prinsip atau 7 habits yang perlu kita lakuin. Se Salah 2 di antaranya itu kamu pas mati itu pengen dikenal sebagai apa, gitu. Itu yang benar-benar ngeklik di otakku. Oh, iya ya, aku pas mati nanti ingin dikenal sebagai apa. Itu yang the real tujuan akhir sebetulnya, tujuan akhirnya kita, gitu. Mungkin dengan menulis mungkin bisa kayaknya asik juga ya untuk dikenal sebagai seorang inspirator mungkin atau Oke, semacamnya, seperti itu. kita doakan semoga Kak Rizky terus berkarya dalam menulis ya, Kak, Iya ya. iya. Oke, selanjutnya nih, berbicara tentang memilih buku. Gimana sih caranya Kak Rizky ini, memilih buku yang ingin dibaca? Ataukah menurut rekomendasi, ataupun Mmm, menurut penulis favorit dari Kak Rizky sendiri, ataupun, harus beberapa tema tertentu nih, Kak? oke. Agak random sih ya, kalau aku sih, mmm, tapi kebanyakan biasanya aku cocokkan sama kebutuhanku sendiri. Di atau ketertarikanku yang sekarang misalnya. Misalnya yang tadi investor, aku pengen tahu tentang, eee, cara investasi. Udah aku pilih buku-buku tentang investasi. Nah, tapi aku seleksi juga sih, maksudku penulisnya ya. Penulisnya ini apakah cuman motivator aja, atau dia beneran, investor investor gede gitu. Nah, itu aku seleksi juga penulisnya, let's say kayak Benjamin Graham, itu udah, investor terkenal ya emang dari,
em, apa dari institusi gede juga. Terus sama baca ini belakang bukunya biasanya. Jadi di belakang bukunya kan ada reviewnya. Nah, itu aku baca biasanya. Kalau kayaknya bukunya cukup menjawab sama kebutuhanku, baru aku beli. 3 itu sih mungkin. Sama kalau rekomendasi, sometimes ya, lihat-lihat dulu kan reviewnya di YouTube gitu. Iya. Dari Agus Lewalin kalau teman-teman tahu ya. Itu bagus tuh rekomendasinya beliau dulu. Oke, jadi memang dilihat dari kebutuhannya Kak Rizky Ya, sendiri ya Kak. Mungkin ingin membaca tentang apa atau mendalami tentang suatu ilmu apa gitu ya Kak ya, ya. ya. Oke, nah kita berbicara lagi tentang komunitas nih Kak. Hmm. Apa sih pengalaman paling berkesan Kak Rizky dalam mengikuti komunitas literasi, baik dari komunitas Kediri Book Party ataupun komunitas literasi lainnya Kak? Oke. Pengalaman paling berkesan ya. Ini sih, ketika sharing session ya mungkin Kak, ada yang berkesan banget. Mungkin pas sharing session itu paling berkesannya ketika aku bisa jelasin karena mungkin ini ya, teman-teman di Kediri Bukpar ini juga genrenya banyak kan juga novel, fiksi. Jadi beberapa non fiksi juga ada. Nah, itu gimana cara kita membawakan sharing session ini biar audiensnya paham gitu. Karena kadang ketika aku bedah buku yang terlalu berat, itu mereka juga nggak ada respon ya waktu pas mau Q&A tanya jawab. Mungkin paling berkesan itu ketika ada 1-2 orang yang wah ngeklik nih sama buku yang kubaca. Nah itu yang dan akhirnya mereka terbantu dari situ. Kayak oh gini ya ternyata harus gini ya prinsipnya dan lain itu yang bikin aku terkesannya ya at least sedikit membuka pikiran mereka gitu dan itu aku senang banget di situ. Oke. Menurut Kak Rizky sendiri nih, seberapa penting sih komunitas literasi seperti Kediri Book Party ini untuk mendorong nih budaya membaca di masyarakat Indonesia? Ya. Penting banget ya budaya literasi itu dengan adanya Kediri Book Party ini sih kita biasanya kan ngadakan di taman keliling taman jadi dari taman hutan hutan Joyoboyo, Taman Sekartaji, habis itu keliling juga pernah di Taman Berantas sama di Pari juga. Biasanya di Pari yang lebih ramai nih. Kalau di kota kita ngadakan sekitar sekarang itu 30 sampai 50 orang ya sekali rutinan. Kalau di Pari itu lebih ramai lagi karena anak-anak kampung Inggris kan ada ikut itu 50 sampai 70 orang. Lumayan banyak ya Kak ya? Banyak banget. Dan nggak tahu ya emang Kediri itu dari yang aku baca datanya dari Perpusnas itu termasuk nomor 2 kegemaran membacanya nomor 2 tertinggi di Jawa Timur. Oh biasa ya Kak ya? Ya, dan kita nomor 3 tertinggi senasional. Jadi setelah kota apa, Surabaya, terus ketiganya Kediri. Emang cukup tinggi sih kegemaran membacanya, makanya kita perlu harness juga ya. Dan penting juga untuk adanya komunitas ini supaya mereka yang mungkin punya kebiasaan membacanya kurang, akhirnya dari join KBP ini makin tertrigger untuk wah ini minggu ini ada KBP harus cepat baca gitu, harus yuk baca yang banyak biar bisa sharing yang banyak juga. Mungkin itu sih ya. Oke. Nah Kak, tadi kan ada beberapa kegiatan di beberapa tempat seperti Kediri Kota, lalu Pari dan lain sebagainya ya Kak ya. Pasti di setiap kegiatan ada nih tantangannya nih Kak. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman apa sih tantangan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dari komunitas ini Kak? Oke, tantangan ya. Ini sih mungkin tantangan di
kalau di Pare itu lebih ke tim kita sih sebenarnya, tim volunteer. Jadi kami ada 20 orang volunteernya sekarang. Dan kebanyakan mereka rumahnya agak, kalau misal mau ke Pare itu jauh banget. Ada yang dari Grogol, ada yang dari mana Kediri yang paling sinilah ya. Dan ya beberapa dari mereka juga udah kerja juga posisinya, kebanyakan rata-rata. Jadi tantangannya sih cara membagi waktu mereka itu, schedule mereka yang sangat padat ini. Anak-anak korporat gitu. Dan kedua juga tantangannya gimana cara untuk membawakan suasana yang fun ya di setiap rutinan. Jadi gimana cara biar rutinan ini, kita kan bagi greeter ya biasanya. Yeah. Greeter atau moderator. Nah, gimana cara moderator ini membawakan suasana ketika sharing session itu bisa mencairkan suasana lah, yang fun lah, dibuat fun. Karena kita emang di group party sebisa mungkin untuk membawakan yang fun gitu. Jadi diselingin jokes atau kayak nyeletuk sedikit-sedikit waktu sharing session. Akhirnya ya mereka nggak suntuk ya, nggak baca buku yang serius banget bedahnya, ya, Kak, ya? bosen. Akhirnya mereka nganggep, wah ini seru nih, ikut lagi lah minggu depan. Gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Kak, di komunitas Kediri Book Party ini apa sih harapan Kak Rizky untuk budaya literasi di masyarakat kedepannya tentang komunitas seperti ini Kak? Oke, harapannya ya, itu sebetulnya kalau kita bisa gerakin sebanyak mungkin orang. Jadi let's say kita bisa gerakin 100 orang ya. Ya itu goals kita sih sebenarnya, kayak bisa ketika sekali rutinan tuh ada 100 orang gitu ya yang join gitu. Kayaknya keren banget. Nah, dari 100 orang ini pastikan akan dilirik ya oleh banyak anak muda yang di sana. Beberapa juga pengunjung yang di taman itu kadang ngelihat kita, wih ini komunitas apa nih, kok rame banget Rame-rame gitu ya. Terus beberapa dari mereka ada yang scan, kan kita kasih banner tuh buat join grup WA. Nah, itu beberapa dari mereka ada yang scan join grupnya, terus akhirnya mereka jadi member. Ada juga bapak-bapak ya, waktu itu kita ada yang di Gramet, terus mas ini komunitas apa? Terus akhirnya boleh nggak join saya? Oh boleh pak. Oh ini untuk semua genre ya Kak? Semua genre. Oh Semua genre. dari anak-anak? Enggak sampai anak-anak ya, mungkin dari Gen Z sampai umur 20-an ya, sampai 27 sih rata-rata dari kita. Tapi ada juga anak-anak SMA yang join beberapa, sama ya umurnya yang kepala 3, kepala 4 juga ada kok di sini. Adakah ketentuan Kak kalau mau gabung ke komunitas ini harus umur segini ataupun harus ini gitu? Enggak ada sih. Join aja. Ada juga yang masih SMP kelas 3 udah join kok. Udah join komunitasnya ya Kak? Iya, iya. Mungkin tapi sedikit banget ya, nemu cuman 2 anak tuh. Ya harapannya ya kalau kita bisa gerakin makin banyak orang yang datang, itu mereka pasti kan ngajak temennya juga ya. Jadi efeknya nanti bisa makin menyebar nih literasinya. Karena kayak temanku tadi, awalnya aku nggak suka baca buku, terus diajak kumpul yang orang-orang yang suka baca buku. Jadi lingkungan menurutku sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misal makin banyak yang join, teman-temannya banyak yang diajakin, akhirnya temennya yang mungkin kurang suka baca buku atau baca bukunya masih sedikit, akhirnya dari setelah join komunitas mereka lebih tergerak lagi, lebih suka lagi bacanya dengan environment-nya ya pastinya. Oke, jadi lingkungan sangat mempengaruhi ya Kak? Lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, jadi dari komunitas Kediri Book Party ini memang komunitas yang membawa atau memberikan ilmu kepada anak-anak, kepada teman-teman anak muda ataupun di genre lainnya, bahwa membaca itu bukan kegiatan yang membosankan ya Kak ya,
tapi kegiatan yang seru dan juga menyenangkan. Yes, Oke. Nah, exactly. di pertanyaan terakhir nih, Kak, kalau ada kesempatan untuk menulis buku sendiri nih, Kak, kira-kira Kak Rizky ini ingin menulis buku tentang apa sih? Wah, oke. Huh. Buku pastinya aku pengen nulis buku tentang self improvement sih. Jadi perjalanan, waduh. Mungkin kalau kalau udah ini ya sukses banget ya baru baru bisa nulis ya gitu. Mungkin kayak lesson learn, pelajaran hidup di umur yang kepala 4 mungkin ya atau kepala 5 nanti nulis buku sebagai self improvement untuk cara achieve something, dari uh, underdog banget yang dari bawah banget bisa ke atas Oke. itu gimana caranya atau mungkin buku-buku tentang leadership atau apalah nanti. We'll see lah. Oke, oke, kita doakan semoga Kak Rizky, bisa menggapai impiannya dengan berbagai karya Amin ya, Kak, amin. ya. Ya, siap. Oke, nah baik Kak Rizky, di akhir sesi ini mungkin, bisa disampaikan nih kepada, teman-teman semuanya, menyampaikan pesan dan juga motivasi kepada teman-teman yang ada di Kediri Book Party agar tetap semangat dalam membaca dan khususnya kepada, mahasiswa nih, Kak, yang sedang menjalani peran ganda agar tetap semangat dan konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan, Kak. Oke. Jadi buat teman-teman di Kediri Book Party khususnya, pertama, ajakin teman-teman kalian ya di komunitas ini. Jadi mungkin teman-teman kalian yang nggak suka baca ataupun bacanya masih kurang, ajakin aja di sini. Kita grow bareng di sini. Terus kedua, aku saranin banget untuk teman-teman KBP, coba deh baca buku yang sesuai, bukan cuman interesting, tapi bukan cuma sesuai interestnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya misalnya mungkin kalian ada yang suka melukis gitu, coba deh baca buku Leonardo da Vinci gitu kan, biografinya beliau, atau yang buku-buku yang lagi mendalami skill tentang leadership, yang jadi leader itu baca buku leadership, yang lagi merintis bisnis baca buku bisnis gitu. Jadi itu akan sangat membantu ya menurutku untuk lebih mendalami skill kita, spesialis kita di bidang apa gitu Oke, sih. kalau Dan semangat terus untuk teman-teman yang jangan jangan minder ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang minder ya, kalau aku tanyain betul, teman-teman kampusku bahkan, betul, betul. kayak, "Wah ini kok isinya orang-orang pinter ya?" Mungkin Betul. mereka cuman nge-stalker dari IG, wah orang-orang pinter nih kelihatannya. Jangan minder lah, pokoknya kita di sini nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih hebat. Mmm, Kita juga pastinya ketika teman-teman sharing ke bookmates, ke teman-teman di Gede Bukpar itu pasti mereka nggak akan ngejudge kok, kayak, "Wah kamu kok gini, teorimu salah," nggak, kayak gitu lah. Kita justru ini appreciate ya teman-teman mereka yang suka baca di Oke. situ. Oke, mungkin ada tambahan sedikit nih, Kak. Bagi, teman-teman yang mungkin merasa kayak, "Oh, aku kok tertinggal ya sama temanku, kok aku baru stuck di sini-sini aja ya." Mungkin Ya, Kak Rizky bisa menyampaikan motivasinya nih untuk teman-teman oke. mahasiswa dan, ataupun yang lainnya, Kak. Iya iya. Yang masih stuck Maksudnya, masih stuck di melihat temennya yang lain kok udah, oh, di posisi ini kok aku belum, kok aku masih gini-gini aja, kayak gitu. iya iya. Eee, ini sih, pasti kendalanya minder ya, Kak, iya nggak sih? Betul, Gitu. betul. Minder, terus akhirnya ya mereka menilai diri mereka paling rendah ya. Harusnya itu jangan, minder itu alami ya, natural ya, tapi jangan jangan kelihatan gitu. Aku pun juga sebenarnya minder sama teman-teman yang lain gitu. Wah, kok pada pinter-pinter, kok kok ada yang udah jadi ini ya, ada yang udah dokter gitu, umur masih muda udah jadi dokter di situ. Tapi kayak, ya udah jangan dikeliatin. Intinya tetap grow aja, enjoy aja sama teman-temannya.
mereka nggak akan ini kok, nggak akan ngejudge kalian atau meremehkan kalian kok. Justru kalau ada orang yang lebih atas ya, levelnya lebih tinggi, kayak misalnya si Ronaldo gitu, mau ngajarin bola ke orang yang sama sekali nggak eh, bisa nendang bola, pasti Ronaldo nggak bakal ngetawain dia dong. Dia pasti pasti bakal ngebantu nggak sih? Same. Jadi orang yang lebih jago pastinya nggak akan ngejudge kalian. Masalah justru ingin membantu kalian Oke. untuk grow bareng. Jadi intinya nggak usah minder ya Kak Rizky Ya, ya. betul. Nah mungkin dari Kediri Book Party ini atau komunitas ini itu adalah komunitas di mana untuk teman-teman agar tetap semangat membaca ya Kak ya. Yes. Wadah untuk berkembang bersama ya Kak ya. Betul. Karena di dalamnya kita mengadakan sharing bersama ya Kak. Iya. Dan selain membaca tadi ada kegiatan apa lagi Kak? Selain baca, so far itu ya. Jadi kita biasanya kolaborasi juga sih sama, bazar buku kemarin, atau collab sama apa kemarin ya, di kampung Inggris. Jadinya kita juga open ya untuk kolaborasi, kalau teman-teman ada komunitas literasi lain yang mau di-collab-in, monggo banget. Jadi, ya itu sih, mmm, pokoknya jangan jangan minder lah di sini ya, di komunitas ini. Oke, dalam apa namanya retas kali ini bisa diambil kesimpulan ya teman-teman semuanya bahwa membaca ini bukanlah kegiatan yang membosankan ataupun tidak menyenangkan ya betul Kak Rizky ya. Betul. Bahwa melewat komunitas-komunitas seperti Kediri Book Party dan juga komunitas lainnya bisa membawa kegiatan membaca ini menjadi lebih menyenangkan dan juga seru ya Kak ya. Ya. Dan lewat komunitas seperti Kediri Book Party, kita bisa bertemu banyak teman dengan berbagai hobi dan minat yang sama ya Kak. Yes. Dan mungkin nanti bisa membuka peluang yang sangat besar yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Oke, sebelum kita akhiri, aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah membersamai kita dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, like, dan juga komen, silahkan komen. Mungkin untuk kedepannya kita mau ngundang narasumber siapa. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Rizky yang udah menyempatkan nih Kak waktunya untuk berbagi wawasan dan juga cerita inspiratifnya kepada pemirsa Kakak Media semuanya ya Kak ya. Oke, sebelum kita akhiri, aku mau ucapin terima kasih untuk semuanya juga. Aku Intana Awalia Zulfa, narasumber dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Retas, Renjang Komunitas di KK Media, Media Kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.